Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke part 4. Insya Allah ini part terakhir ya. Part terakhir untuk tutorial Arkanoid Brick Game ya. Baik, ini part terakhir yang part ketiga. Kita sudah belajar sampai di sini ya. Kita lihat. Ini sudah ada bonusnya, kemudian memanjang, kemudian kalau kalau bolanya habis, ini biar habis ya, coba biar habis sampai habis. Naik. Hilang. Ya, tinggal satu habis. Nah, dia udah game over. Nah, kemudian kalau tombolnya diklik belum berfungsi. Sekarang kita mencoba memfungsikan tombol ini ya. Jadi ketika tombol, jadi kita buat ada mouse nih harusnya. Nah, belum ada mouse-nya ya. Kita keluarkan mouse di sini ya. Klik kanan, insert new object, kemudian turun cari mouse. Nah, kita pilih touch aja ya. Pilih touch. Kalau touch itu nanti kegunaannya ini bisa dipakai di layar sentuh gitu. Kalau mouse saja nanti belum tentu bisa. Nah, kalau touch bisa. Makanya kita touch aja. Nah, udah muncul di sini. Kita touch. Apa yang di touch? Kita pilih ya. Touch object replay. Apa yang terjadi? Kita kembali, sistemnya kita restart. RESTR. Nah, ini restart layout. Nah, kita coba restart layout. Ketika kembali, ini tombolnya dipilih ya. Nah, kita lanjut juga sekalian. Ketika habis ini bricknya ya, bricknya habis, maka kita berikan tulisan seperti ini. Kita bandingkan dulu ya. Kita bisa bandingkan dua variabel itu seperti ini. Jadi kita mau hitung dulu ya. Kita hitung yang bricknya ya. Brick. Jadi ketika bricknya itu count jumlahnya, nah, itu sama dengan 0, artinya sudah habis semua bricknya. Nah, ini artinya begitu. Ketika jumlah bricknya itu sama dengan 0, nah, udah habis. Apa yang terjadi? Nah, ini baru kita ya. Kita munculkan apa sih? Yang ini kan. Nah, kita klik di sini. Maskernya kita visible betul. Kemudian yang kita visible lagi adalah bukan game overnya, tapi good job. Artinya kalau brick count-nya sudah habis kan berarti permainan selesai tapi menang gitu kan. Kayaknya good job ya. Nah, kita coba dulu ya. Oh iya, sekalian aja tombolnya. Kita copy aja, copy paste ya, copy kemudian paste. Nah, ini kita ganti replace object. Jadi yang kita sentuh apa? Tombol quit. Nah, ketika tombol quitnya dipencet, apa yang terjadi? Nah, ini kita hapus dulu. Kita keluarkan ya. Kita belum punya ini browser, maka kita keluarkan browser. Jadi pada part ini kita tadi tambahkan touch ya, pertama tadi ya, kemudian kita tambahkan lagi ada namanya browser. Turunkan, cari browser. Nah, ini dia browser. Nah, kita tunggu sampai 5 detik ya. 4, 3, 2, 1. Sudah masuk browsernya di sini. Nah, sudah ada. Kemudian kita kembali lagi ke event sheet-nya. Pada bagian ini, ketika tombol quit-nya disentuh, maka kita pilih browser, kemudian pilih close. Nah, close. Dah, bisa begitu. Kita coba dulu ya. Kita run layout, klik run layout. Nah, ini baru ya. Coba kita menangin ya. Kita habiskan. Aduh, ternyata nggak bisa. Kita habiskan apa namanya? Batanya. Nah, bisa nggak ngabisin batanya? Ya,
sering dapat bonus ini ya. Ini random ya bonusnya. Nah, udah mau habis tuh. Ting ting. Terus iya. Tinggal 2 lagi. Kalau kalian menghendaki bolanya itu lebih cepat, itu bisa mengatur di behaviornya ya. Behavior bolanya itu kan ada kecepatannya tuh. Nah, bisa. Tinggal 1 lagi, kita coba apakah nanti muncul. Nah, good job kan? Muncul good job. Ini ketika diklik sini harusnya keluar. Nah, keluar seperti ini. Berarti sudah berhasil ya. Jadi inilah tadi dari rangkaian part 1 sampai part 4 ini, seperti ini pembuatan gamenya. Kalian bisa kembangkan sendiri ya, bisa membuat level yang baru dengan layout yang baru juga bisa ya. Tambahin layoutnya begitu ya. Melalui tutorial ini dari part 1 sampai part 4, yang diharapkan yang pertama kalian bisa mengubah ukuran ya. Pertama ukuran layout, kemudian ukuran window size-nya. Sudah ya. Berikutnya memasukkan berbagai objek. Ada ini partikel, yang ini partikel kan. Kemudian ada spread-nya beberapa, ada teks ya. Kemudian ada browser. Kemudian ada touch juga ya. Ada keyboard ya kan. Keyboard juga dimasukkan. Nah, itu beberapa objek yang dimasukkan. Kemudian ada event-eventnya. Nah, ini dia. Event-event yang ada di sini ini bebas ya urutannya ya. Mau ini ditaruh di bawah juga nggak masalah. Yang penting satu event satu action. Ini berdiri sendiri ya. Satu event satu action ya. Yang sebelah kiri ini event, sebelah kanan actionnya ini yang penting berdiri sendiri. Nah, biasanya Panwar atur kayak gini. Jadi ada sistem-sistemnya seperti ini, kemudian ada sistem every, ini juga Panwar naikkan di sini ya. Sebenarnya nggak ngaruh, hanya saja urutan saja ya. Kalau ingin lebih teratur ya bisa diatur sendiri juga. Ini tentang keyboardnya, kemudian ini handle-nya yang terjadi dan seterusnya. Kemudian ada kalian belajar tentang global variable. Jadi variabel ini akan membantu kita dalam operasi yang di sini ya. Kemudian kalian belajar mengontrol variabelnya nanti ketika main pertama mana yang muncul atau ukurannya berapa, nilai skornya 0 ya dan seterusnya. Kemudian kita mengatur visibility dari layarnya ya kan. Ini layarnya layar masker. Nah, jadi ketika pertama kali ke load layoutnya kan ini sembunyi ya kayak gitu. Nah, ini kan disembunyiin, ini visible, invisible. Nah, ketika bolanya habis itu berarti kan masuk sini. Nah, ini kan ketika nyawanya bolanya habis kan kita munculkan masker sama game over. Maskernya yang mana? Maskernya ini, game over mana? Ini. Nah, ini yang muncul nanti ya. Tapi ketika breaknya habis, yang kita munculkan masker sama good job yang ini. Nah, begitu. Jadi logikanya seperti itu. Ya, itu tadi dari semua rangkaian 41 sampai 44 ini silakan dicoba ya. Dicoba sedikit demi sedikit. Jadi videonya diputar sedikit, kemudian dicoba. Kalau sudah sama, lanjut lagi. Kalau sudah sama, lanjut lagi. Ternyata kalau menemui keganjilan kok nggak sama, berarti kamu coba cek lagi ke menit-menit sebelumnya, bisa jadi ada yang terlewat ya. Itu untuk tutorial break game ya yang bisa kami sampaikan. Silahkan mencoba, selamat mencoba, semoga berhasil ya. Bisa kalian kembangkan sendiri supaya lebih mengetahui bagaimana asyiknya ya kita bermain membuat game menggunakan Construct 2. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar atau tanyakan langsung ya ke Pak Anwar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.